Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Samsara Wardana. Saya dari kelas PM 2022A dengan NIM 22030101771. Saya akan menjelaskan jawaban UAS Geometri tahun 2023. Jadi pada soal nomor 1, yaitu Arya mengatakan jika diagonal-diagonal suatu segi 4 saling membagi dua sama panjang, maka segi 4 itu jajar jenjang. Apakah Anda setuju dengan Arya? Berikan argumen jawaban Anda. Lengkapi argumen Anda dengan ilustrasi yang cukup. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Arya, yaitu jika diagonal-diagonal suatu segi 4 saling membagi dua sama panjang, maka segi 4 itu jajar jenjang. Misal diketahui ada segi 4 PQRS, kemudian PO kongruen dengan RO dan QO kongruen dengan SO. Buktikan bahwa segi 4 PQRS merupakan jajar jenjang. Jadi kita gambar dulu. Kita gambar dulu segi 4 PQRS. Diagonal SP dan diagonal FP, dan memiliki titik potong pada titik O. Karena diketahui PO kongruen dengan RO dan QO kongruen dengan SO. Jadi bukti yang pertama yaitu kita bisa pandang segitiga SOR dan segitiga POQ. Kemudian yang pertama, karena diketahui PO kongruen dengan OR dan QO kongruen dengan SO. Kemudian jadi sudut POQ dan SOR kongruen karena sudut bertolak belakang. Kemudian langkah yang keempat yaitu karena sudah diketahui karena dari langkah 1, 2, 3 dan postulat sisi sudut sisi, jadinya segitiga SOR dan segitiga
POQ itu kongruen. Karena langkah 4 ini, maka ruas garis SR dan ruas garis PQ itu kongruen. Kemudian yang kedua, pandang segitiga SOP dan segitiga ROQ. Keenam yaitu sudut SOP kongruen dengan sudut ROQ karena sudut bertolak belakang. Yang ketujuh, karena langkah 1, 2, 6 dan postulat sisi sudut sisi, jadinya segitiga SOP dan segitiga ROQ itu kongruen. Kemudian yang ke-8, karena langkah yang ke-7 ini, maka SP dan RQ itu kongruen. Kemudian yang ke-9 yaitu dapat dibuktikan bahwa segi 4 PQRS itu jajar genjang karena langkah 5 dan 8 dan teorema yang berbunyi jika kedua pasang sisi segi 4 kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Jadi pada soal nomor 2 ini, buktikan bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Di sini diketahui ada segitiga PQR yang sama kaki. PQR sama kaki itu kan berarti dua sisinya sama panjang. Ini kemudian ruas garis DO merupakan garis bagi sudut PQR. Nah, karena QO itu garis bagi sudut PQR, jadi sudut PQO sama sudut RQO itu besar sudutnya sama, dan karena dua sudut pada segitiga sama kaki itu sama. Kemudian buktikan ruas garis QO merupakan garis tinggi dan ruas garis QO merupakan garis berat. Di sini sudah dibuat segitiganya. Yang pertama yaitu ruas garis PQ kongruen dengan ruas garis QR karena
diketahui sama kaki. 2. Sudut PQO kongruent dengan sudut RQO karena diketahui ruas garis QO merupakan garis bagi sudut PQR. Yang ketiga, ruas garis QO kongruent dengan ruas garis QO karena refleksi. 4. Segitiga PQO kongruent dengan segitiga RIO karena postulat sisi sudut sisi dan angka 1, 2, 3. Dan yang kedua, ruas garis PO kongruent dengan ruas garis OR akibat langkah 4. Yang 6, ruas garis QO merupakan garis berat karena langkah 5 dan definisi garis berat. Yang 7, sudut POQ kongruent dengan sudut ROQ akibat langkah 4. 8, sudut POQ siku-siku karena sudut yang kongruen dan saling bersinggungan. Kemudian 9, ruas garis QO tegak lurus dengan ruas garis PR akibat langkah 8. Ruas garis QO merupakan garis tinggi. Pada nomor 3, soalnya yaitu dari titik P di luar lingkaran ditarik garis H sehingga memotong lingkaran di titik Q dan di titik R, dan ditarik pula garis B sehingga memotong lingkaran tersebut di titik S dan T. Jika ruas garis PQ dan ruas garis PS masing-masing merupakan ruas garis eksternal lingkaran, maka buktikan PQ dikali PR sama dengan PS kali PT. Jadi kita dapat ketahui bahwa misal titik pusatnya itu O, maka P itu di luar titik pusat O, P di luar lingkaran. Garis H
merupakan sekan titik pusat O di titik Q dan R. Garis G merupakan sekan dari titik pusat O di titik S dan T. Buktikan bahwa PQ kali PR sama dengan PS kali PT. Nah, ini ruas garis H merupakan sekan yang memotong di titik Q dan R. Sekan kan ruas garis yang memotong dua titik pada lingkaran. Dan ini ruas garis G, P di luar lingkaran. Nah, untuk bukti yang pertama, buat PQ dengan menghubungkan P dan Q. Ini PQ. Kemudian yang kedua, buat RS dengan menghubungkan titik R dan titik S. Yang ketiga, sudut PRS kongruan dengan sudut PTQ karena sudut keliling menghadap busur yang sama, yaitu ini menghadap busur yang sama, yaitu busur QS. Yang keempat, sudut P kongruan dengan sudut P karena sudut refleksif. Untuk yang kelima, segitiga PRS dan segitiga PTQ sebangun sudut PRS sebangun dengan sudut PTQ karena langkah 3 dan langkah 4. Langkah 3 yaitu sudut PRS sebangun dengan sudut PTQ dan sudut P kongruan dengan sudut P. Dan dengan berdasarkan kesebangunan dua segitiga sudut-sudut. Untuk yang langkah ke-6 yaitu dengan menggunakan langkah 5 dan perbandingan sisi dua segitiga sebangun, yang PRS dan PTQ tadi, yaitu PR banding PT sama dengan PS banding
Becky karena langkah 5 dan perbandingan sisi kemudian yang ketujuh, Peggy kan pertalian silang, jadi Peggy dikali PR dan PS kali PT karena langkah 6 dan penggunaan bentuk perbandingan. Terus soal 4A, yaitu lukis sebuah balok ABCD EFGH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB sama dengan 5 cm, AC 4 cm, BC 8 cm, kemudian sudut-sudutnya 120 derajat dan perbandingan proyeksinya 2:3. Jadi kita bisa mulai dengan menggambar AB dulu 5 cm, dan menggambar AB 5 cm, kemudian AE 4 cm. Kemudian BC-nya itu B kan ini A B A B F E A B 5 cm, A B 4 cm. Nah, sekarang kita membuat A B C D. Kita membuat BC yang 8 cm, tapi kita harus membuat sudut-sudutnya dulu. Nah kan kalau ini 120 cm, jadi kan ini bisa sudut berpelurus. Saya ambil yang 120, ini kan 120 derajat, jadi saya ambil yang 60 derajatnya, nanti kebalikannya yaitu 120 cm.
Nah, ini kan belum di perbandingan proyeksi, jadi ini dipanjangin aja dulu sampai 8 cm. Kemudian ini kan C. Kemudian yang 120 derajatnya itu di sini 120 derajat. Kemudian begitu juga dengan sudut-sudut yang lain. Kemudian kita tentukan perbandingan proyeksinya. Kan yang diproyeksikan itu kan yang BC ini 8 cm, jadi juga bisa diwakilkan dengan ini buat proyeksi di sini dengan volume terserah. Ini itu sama panjang harus dibagi 3. Proyeksinya harus dibagi 3 sama panjang karena proyeksi 3 perbandingannya itu 3. Kemudian kita ambil yang 2 ini. Dan kita tarik garis kemudian jika 8-nya ini sudah terbagi menjadi 3, kita pilih yang kedua karena proyeksinya 2:3. Ini memotong, ini memotong,
Jadi diperpanjangnya itu cuma sampai yang 2/3 tadi. Nah, ini kan ABFE, jadi di sini AB, C, D, E, F, G, H. Nah, ini bentuk ABCDEFGH dengan AB 5 cm, AE 4 cm, BC 8 cm, dan sudut surut 120 derajat. Kemudian perbandingan proyeksinya 2/3 ini. Pada soal 4B, perhatikan prisma ABCDE FGHIJ berikut. Pada prisma ABCDE FGHIJ terdapat titik-titik P, I, dan R yang berturut-turut terletak pada rusuk-rusuk seperti gambar ini. Gambarlah irisan prisma yang terjadi jika dibuat melalui titik-titik P, Q, R ini. Untuk yang pertama, lihat bidang diagonal ADIF. Kemudian berpotongan dengan diagonal BEJG. Sehingga menemukan titik potong pada titik K dan titik L. Kemudian hubungkan titik K dan L ini Kemudian yang kedua yaitu hubungkan PQ sampai memotong KL ini di titik O. Kemudian yang ketiga, hubungkan R ke O sampai memotong EJ sampai memotong EJ di titik S. Selanjutnya yang keempat, diagonal AD
diagonal ADIF berpasangan dengan diagonal ADIF berpotongan dengan diagonal ECHJ sehingga membentuk titik potong N dan M. Kemudian hubungkan titik potong M dan N ini. Langkah yang kelima, hubungkan PG sampai memotong MN ini di titik Z. Selanjutnya hubungkan Z dan S sampai memotong HC di titik T. Kemudian kan kita sudah menemukan 5 titik pada setiap rusuk tegak. Jadi tinggal hubungkan P dengan Q, P dengan R dengan T, Q dengan T, kemudian S dan Q, kemudian P dengan S. Sehingga sudah terlihat segi 5 di bidang irisnya itu ini. Bidang irisnya ada di P, R,